Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifah Dwi Setiawati dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang novel yang pernah saya baca di awal tahun 2019. Saking bagusnya novel ini, saya membacanya dalam waktu semalam. Judulnya Cinta Dalam Diam. Dalam kisah ini menceritakan dua orang insan yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang, yaitu Zahra dengan Ali. Zahra merupakan gadis tomboy yang tidak suka memakai gamis. Dia lebih memilih memakai jeans dengan kemeja. Pokoknya tomboy. Dan Ali yang merupakan pria soleh yang telah menempuh S2-nya di Malaysia. Tetapi pada suatu hari, Zahra dipaksa oleh ibunya untuk mengikuti pengajian rutin di rumah tantenya. Ini merupakan rumahnya Ali, cowok tadi. Nah, di situ pertemuan mereka pun juga tidak terkesan baik karena terjadi sedikit cekcok di antara keduanya. Ternyata dari pertemuan ini, ibu Zahra dengan ibunya Ali mempunyai niat untuk menjodohkan keduanya. Ali seorang pria yang soleh mengikuti kemauan ibunya dibanding mengikuti keinginannya untuk melanjutkan S3 di Jerman. Karena ia yakin bahwa jika ia melanjutkan S3-nya di Jerman dan mengabaikan permintaan ibunya untuk menikah, maka ilmu yang ia akan dapat nanti tidak akan berkah. Akhirnya Ali datang untuk melamar gadis pilihan ibunya yang merupakan anak dari sahabat ibunya, yaitu Zahra. Zahra tidak bisa menolak perkataan ibunya karena ia takut mendapat kemarahan dari sang ibu jika ia menolak perjodohan tersebut. Perjodohan ini menjadi bumerang bagi Zahra karena setelah ikrar suci diucapkan, ia sudah menetapkan pilihan kalau ia akan berusaha untuk mencintai Ali. Sedangkan di dalam hatinya Ali sudah ada perempuan lain yang menjadi tambatan hatinya sejak dulu. Nama gadis ini adalah Ayana. Nah, pertemuan tak terduga antara Ali dan Ayana setelah pernikahan itu terjadi, dan itu membuat hati Ali kembali goyah antara untuk melanjutkan cintanya dengan Zahra, gadis yang tidak pernah ia cintai ini, atau kembali mengejar cinta pertamanya dia. Tepat setelah itu, Ali pun goyah dan mengatakan kepada Zahra bahwa ia tidak mencintai Zahra dan ia mencintai Ayana. Tentu saja itu menyisakan luka yang dalam bagi Zahra. Zahra pun merasa menjadi penghalang antara cinta Ali dan Ayana, dan ia sudah mengatakan kepada diri sendiri bahwa ia akan ikhlas bila Ali memilih Ayana ketimbang dirinya. Dan Ayana ini merupakan saudara atau sepupu dari Zahra sendiri. Tetapi Zahra merasa bahwa ia tidak pantas dengan Ali dan lebih memilih untuk mengalah dalam hubungan itu. Karena Zahra yakin buah dari kesabaran akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua hal yang menyakitkan telah Zahra lalui, Ali akhirnya bertekad untuk melupakan perasaannya kepada Ayana, meskipun ia tahu bahwa Ayana akan membalas perasaannya. Cinta Ali datang ketika ia mendapat teguran dari Sang Maha Kuasa. Tetapi keegoisan Ali berujung pada penyesalan yang membuat jantungnya terasa seperti diremas. Tambah dengan sosok Andra yang datang kepada Ali yang mengutarakan perasaan bahwa ia menyukai Zahra, istrinya sendiri. Tapi kenyataan tak semudah itu bagi kisah Ali dan Zahra. Kemarahan Zahra membungkam Ali serta rasa cinta Ayana yang begitu besar kepada Ali sehingga ia menggunakan cara apa saja agar dapat bersama Ali. Nyatanya tak ada yang berjalan mulus bagi Ali. Kini ia yang kembali mengejar untuk mendapatkan cintanya Zahra. Saat Ali meminta kesempatan, Zahra pun membalasnya dengan keegoisan. Ia menjawab, "Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menyakitiku lagi." Jawaban Zahra itu membungkam Ali dan membuat Ali tidak dapat berkata apa-apa lagi.
kesakitan dan kesalahpahaman yang terus berdatangan. Meskipun Zahra sudah mencoba untuk membuka hatinya untuk Ali lagi, membuat Zahra urung untuk membuka hatinya lagi. Hatinya telah hancur dengan sedemikian rupa. Nyatanya, kisah cinta mereka sangat sulit untuk menemukan kebahagiaan dengan mudah. Di saat Ali meminta Zahra untuk kembali di sampingnya, semakin membuat hati Zahra merasa benci kepada Ali dan semakin tidak bisa untuk berada di samping Ali. Allah Maha membolak-balikan hati. Cinta Ali yang sudah menguasai seluruh hatinya, tetapi datang kurang cepat. Sedangkan Zahra yang sudah terlanjur sakit hati membuatnya ingin berpisah. Dan untuk Ayana sendiri, dia sudah mendapatkan karmanya tersendiri. Dengan adilnya Allah membalikan keadaan seperti semula, menampar Ayana dengan bentuk kebencian akan cinta yang tidak bisa disatukan, sehingga ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Ali. Sebenarnya cara itu tidak seharusnya ia lakukan. Pun juga rasa bencinya yang ia lampiaskan kepada Zahra pada masa lalu yang semakin membuat ia ingin merenggut Ali dari Zahra. Dia lupa dan sombong akan derajatnya sebagai manusia, sehingga kebencian bersarang di hatinya alih-alih memaafkan. Kisah Ayana pun berakhir dengan penyesalan. Setelah semua kesakitan dan penyesalan terjadi, kisah cinta dalam diam ini berakhir dengan bahagia. Semuanya telah menjemput kebahagiaan masing-masing, tetapi kisah cinta dalam diam antara Ali, Zahra, Ayana, serta Andra ini tidak akan bisa seperti cinta dalam diamnya Fatimah, Zahra, serta Sayyidina Ali, yang saking sucinya cinta itu, bahkan setan pun tidak tahu perasaan yang mereka miliki. Sekian novel yang saya ceritakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.